Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma jamaah Masjid Khadijah yang mudah-mudahan selalu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang hari ini kita sudah memasuki bulan Ramadan, bulan Muharram ya. Bulan Muharram. Tepatnya kita masuk tahun baru, yaitu tepatnya di tanggal 23 Muharram 1447 Hijriah. Bulan Muharram ini salah satu bulan yang diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW mendorong kita untuk banyak melakukan puasa di bulan Muharram ini, yang mana beliau bersabda, afdhal siyam ba'da Ramadan syahrullahu Muharram. Jadi puasa yang paling utama setelah puasa Ramadan itu adalah puasa pada bulannya Allah, yaitu Muharram. Dan juga wa afdal sholati ba'dal fardiyati sholatul lail, dan juga sementara sholat yang paling utama setelah sholat fardu itu adalah sholat malam. Makanya jelas di hadis ini, hadis riwayat Muslim nomor 1163, bahwa kita di bulan Muharram ini memang untuk memperbanyak amalan-amalan. Dan insyaallah amalan kita akan dilipat gandakan di bulan Muharram ini. Salam dan salam senantiasa kita aturkan pada junjungan baginda Rasulullah SAW beserta keluarga dan para sahabatnya. Semoga tercurah limpahkan juga kepada kita sebagai pengikutnya hingga yaumil qiyamah. Pada kesempatan yang sangat berharga ini, marilah kita kuatkan niat kita kuatkan tekad kita untuk senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap saat, setiap waktu, setiap jam, bahkan setiap detik dalam kehidupan kita, senantiasa kita mematuhi segala perintah-perintah Allah dan juga menjauhi segala larangan-larangannya. Tentunya di setiap aspek kehidupan kita. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan khutbah kali ini tepat di bulan Muharram, khatib mengajak kita semua untuk merenungkan makna momentum Muharram sebagai waktu untuk berhijrah, sebagai waktu untuk memperbaiki diri, sebagai waktu untuk bermuhasabah, muhasabah atas amal perbuatan kita, sebagaimana terkandung di firman Allah di surat Fatir ayat 29 dan 30. Allah Subhanahu wa taala berfirman, innal ladzina yasluna kitaballah wa aqimus sholata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah
yarjuna tijaratan lan tabur. Orang-orang sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca Al-Quran, yasluna kitabullah wa aqimus sholat, dan menegakkan sholat, wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah, dan yang menginfakkan sebagian dari rezeki yang aku berikan, baik secara sembunyi-sembunyi maupun terang-terangan, maka yarjuna tijaratan lan tabur. Mereka itu mengharapkan perdagangan yang tidak akan pernah rugi. Berarti ada 3 amalan di sini jamaah sekalian, bahwa yang kita lakukan nanti itu tidak akan ada ruginya. Ya. Yang mana dilanjutkan di ayat 30, liwafiyahum ujurahum wa yazidahum min fadlih innahu ghafurun syakur. Mereka ini melakukan itu agar apa? Agar Allah menyempurnakan pahalanya. Ya. Jadi menyempurnakan pahalanya, wa yazidahum, dan menambah nikmatnya, menambah karunia-Nya, ya. Maka innahu ghafurun syakur. Sesungguhnya Allah Maha mengampuni dan Maha mensyukuri. Jamaah-jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka di bulan Muharram ini berhubungan dengan ayat tadi, saatnya kita bermuhasabah, saatnya kita introspeksi diri, sejauh mana 3 amalan tadi ya, selama ini kita lakukan itu. Maka yang pertama di surat Fatir ayat 29, yaitu Allah 3 amalan utama. Yang pertama adalah selalu membaca Al-Quran, yasluna kitabullah. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, membaca Al-Quran itu levelnya itu kalau bahasa Arab ada 3. Yang pertama Iqra. Iqra itu paling dasar. Naik ke atas itu namanya rotala tartila. Iqra itu bacalah, baca saja. Kemudian yang kedua rotala tartila. Rotala tartila itu bacalah dengan tartil, baca dengan tajwidnya dengan benar. Baru yang terakhir ini yang paling tinggi, yasluna kitabullah. Selain kita juga membaca dengan benar, kita juga paham maknanya, paham artinya, kita juga mengamalkannya, mengimplementasikannya dalam kehidupan kita. Itulah yang disebut dengan yasluna kitabullah. Maka di sini Allah menyebutkan bahwa orang-orang yang selalu membaca Al-Quran, maka amalannya insya Allah pahalanya tidak akan pernah rugi seperti orang-orang yang berdagang. Maka di sini yang menjadi muhasabah kita, bagaimana pertanyaannya? Bagaimana Al-Quran dengan diri kita? Apakah selama ini kita sudah mendekati Al-Quran, sudah membacanya, sudah mendalaminya? Maka inilah yang bisa menjadi muhasabah buat diri kita. Sudahkah Al-Quran menjadi pedoman hidup kita? Bisa jadi nanti setelah Jumat ini ya, kita kuatkan lagi minimal selalu membaca Al-Quran 1 halaman ya. Apapun kondisinya, panjenengan semua membacanya mungkin berkali, baca terus, karena ini janji Allah, yasluna kitabullah ya, orang-orang yang selalu membaca Al-Quran, maka insya Allah pahalanya akan terus mengalir. Yang kedua adalah aqamus sholat. Aqamus sholat itu adalah mendirikan sholat. Mendirikan bukan hanya melakukan sholat, beda. Kalau orang mendirikan sholat berarti artinya dia menghadirkan hatinya ketika dia sholat. Dia memahami ketika saya sedang sholat, saya sedang membaca ini. Itu yang dikatakan dengan aqamus sholat, mendirikan sholat. Termasuk di dalam adalah kekhusyuan kita di dalam sholat ini. Maka sebagai bahan renungan kita, bahan muhasabah kita di bulan Muharram ini, sejauh mana sholat kita, apakah sudah tepat waktu, ataukah masih nanti kita sering mengulur-ulur, ataukah kita sholat terkadang mendekati waktunya habis dan lain sebagainya. Maka momen hijrah, momen Muharram ini kita perbaiki bersama-sama ya, menjadi lebih baik lagi. Dan yang ketiga, jamaah sekalian, di surat Fatir ayat 29 Allah menyebutkan 3 amalan utama, yaitu anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah.
yaitu berinfak, bersedekah, ya. Baik itu secara terang-terangan maupun secara sembunyi-sembunyi, boleh, dua-duanya boleh, ya. Maka istilah sedekah, berinfak itu tidak harus kita dengan uang, nggak harus, dengan tenaga kita bisa, ya. Yang paling ringan adalah dengan senyuman kita kepada saudara kita seiman, ya. Salah satunya adalah kita bersedekah, ya, dengan tenaga membantu saudara-saudara kita, itu termasuk juga dalam sedekah. Maka sebagai muhasabah, sejauh mana sekarang sedekah kita, sejauh mana infak kita, ya, untuk bisa membantu saudara-saudara kita, minimal dengan sesama muslim maupun dengan yang umum. Maka dari itu, inilah 3 hal yang memang kita perlu renungkan kembali mumpung momennya adalah Muharram. Muharram adalah bulan hijrah. Tetapi kalau sekarang slogannya banyak, Muharram saatnya hijrah. Tapi itu hanya sekedar slogan tanpa kita melakukan perubahan-perubahan yang ada pada diri kita. Jangan cuma didengar Allah Subhanahu wa taala, maka Allah mengingatkan di surat Fatir 29 tadi bahwa itulah 3 amalan yang insya Allah merupakan investasi yang mana kita tidak akan rugi di dalamnya, ya, karena itu dianggap sebagai sebuah perdagangan yang tidak akan pernah merugi. Maka dari itu marilah di bulan Muharram ini, di bulan Muharram 1447 Hijriah, marilah kita berkomitmen, kita kuatkan komitmen kita untuk memperbaiki hubungan kita dengan Al-Quran, untuk menjaga dan meningkatkan kualitas sholat kita, dan yang terakhir, bagaimana kita meningkatkan kepedulian sosial kita terhadap sesama melalui sedekah. Semoga dengan demikian, insya Allah hijrah itu tidak hanya slogan buat kita, tetapi merupakan bukti nyata bahwa kita benar-benar berhijrah menuju kehidupan yang bermakna dan ridho Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza wa astaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi anzala 'ala 'abdil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim 'ala nabiyyina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Jemaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di khutbah yang kedua ini marilah kita tundukkan kepala kita sejenak untuk berdoa dan mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk selalu konsisten dalam 3 amalan tadi, yaitu pertama selalu membaca Al-Qur'an, yang kedua adalah mendirikan sholat, dan yang ketiga adalah bersedekah, baik sembunyi-sembunyi maupun terang-terangan. Dan juga semoga di bulan Muharram ini menjadi titik balik kita, menjadi titik hijrah kita menuju yang lebih baik. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka antas sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma fir lana wa li walidina warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma a'inna 'ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Aqimis shalah.